Jadi psikologi smart money itu berbeda dengan psikologi kita atau psikologi retail. Karena apa? Mereka itu memiliki uang yang besar, mereka memiliki fund yang besar. Mereka institusi, mereka yang besar-besar ini itu memiliki psikologi yang beda. Kenapa? Karena dia tahu behavior manusia. Misalkan retail ini melihat sesuatu market, suatu instrumen yang bisa dibilang pumpnya cukup besar. Misalkan di market cryptocurrency, kita membahas di cryptocurrency, ada satu market yang pumpnya luar biasa. Anggap aja memes coin. Memes coin itu pumpnya luar biasa. Semua memes coin pump. Nah, apa yang dilihat oleh retail? Retail akan membeli di harga tinggi. Sedangkan smart money menggunakan psikologi retail yang membeli itu untuk mereka menjual. Jadi smart money ini mereka itu menjual ketika pump dan ketika orang membeli di atas. Jadi mereka sudah exit di atas, orang yang membeli. Jadi mereka ini mempunyai psikologi yang terbalik dengan retail. Retail itu ketika melihat bear market, ketika melihat market itu merah, berdarah-darah, jadi mereka ini takut. Karena apa? Karena mereka tidak ada yang namanya conviction. Sama juga seperti narasi-narasi lain seperti RWA, seperti Depin, Special Computing, dan lain-lain. Mereka sudah masuk duluan, mereka sudah akumulasi barang duluan. Sedangkan retail, mereka tidak tahu apakah narasi ini akan jalan, apakah narasi ini akan naik. Jadi, smart money ketika akumulasi, mereka diam-diam. Mereka membeli diam-diam. Mereka beli Bitcoin diam-diam. Mereka beli Ethereum diam-diam. Ketika bear market, mereka beli dengan conviction. Ketika retail ketakutan karena bear market, tidak ada yang memberi barang, tidak ada yang mengakumulasi barang. Smart money sudah akumulasi duluan. Ketika mereka ingin menjual barang-barang mereka, jual Bitcoin, jual Ethereum, jual Solana, XRP, dan lain-lain, mereka membuatlah sebuah berita. Muncul berita. Institusi ini beli Bitcoin, institusi ini beli Ethereum, institusi ini, institusi itu. Mereka membuat berita seolah-olah mereka membeli. Mereka memang membeli dengan jumlah sedikit ketika dia naik. Tapi mereka sudah membeli yang besar, posisi yang besar ketika di bawah, ketika bear market. Mereka itu sudah tahu psikologi retail. Ketika bear market di bawah 1S berbulan-bulan mereka beli. Retail tidak masuk di situ. Di situ hanya masuk smart money, paus-paus besar. Ya, jadi ketika ini pump, mereka beli karena mereka FOMO retail ini. Sedangkan smart money, dia take profit. Jadi kalian tuh harus melihat perspektif lain. Jangan seperti retail. Jadilah kontrarian ya. Ketika melihat di bawah, ini artinya diskon. Ketika kalian sudah riset, kalian sudah conviction dalam suatu aset. Jadi kalian itu melihat ini akan naik jangka panjang. Jadi kalian melihat itu jangka panjang, jangan jangka pendek. Misalkan kalian melihat jangka pendek, itu sama saja. Kalian itu akan mengalami kerugian karena gainnya itu kecil. Misalkan kita melihat di chart weekly, monthly, itu sudah terlihat jelas chartnya. Menggunakan teknikal. Ya, misalkan menggunakan fundamental, kalian lihat dulu projectnya apa, foundernya siapa, produknya apa. Jadi kalian itu tahu, bukan kalian itu membeli kucing dalam karung. Sama saja di trading, misalkan kita trading, scalping, swing, itu akan ada namanya smart money juga, orang-orang besar yang trading. Ya, jadi smart money juga invest, smart money juga trading. Tapi trading dia posisi kecil, tapi kecil di sini itu besar di retail. Karena apa? Karena mereka memiliki likuiditas yang besar. Jadi mereka bisa manipulasi market. Kita melihat trennya naik. Ketika dia di support, kita beli buy. Padahal di situ ada liquidity gap. Mereka itu men-stop loss kan kita dulu. Habis stop loss, mereka beli dan naik lagi market itu. Itu adalah suatu ya smart money konsep yang ada di technical analysis. Jadi kalian bisa pelajari itu. Jadi semua smart money itu smart dalam mengelola keuangan. Apakah mereka juga ada pernah salah? Mereka pernah salah. Apakah investasi mereka cuan terus? Jawabannya selalu tidak. Karena apa? Mereka juga ada memiliki porto merah. Ya, jadi mereka ini tidak 100% win rate-nya di trading 100, win rate-nya di investasi 100, tidak seperti itu. Bahkan Warren Buffett itu di porto dia ada yang merah, tapi yang lainnya apa? Yang lainnya profit berkali-kali lipat.
Jadi tidak ada ya manusia yang sempurna, tidak ada fund manager yang sempurna, tidak ada smart money yang sempurna. Jadi maksud dari smart money ini adalah pengelolaan dana yang terkontrol. Jadi mereka ini mengelola dana yang terkontrol dan terkonsep. Ya, jadi mereka tidak main-main, misalkan jadi mereka itu invest ada jumlahnya. Jadi ada trading plan-nya. Ya, jadi ada psikologinya. Ini take profit di mana? Ini beli barang di mana? Jadi mereka mempunyai money management, mereka mempunyai analis, mereka mempunyai yang namanya tim. Jadi tidak sembarang. Smart money itu membeli barang untuk invest, untuk trading, entry sembarangan itu tidak seperti itu. Jadi smart money yang aku omongkan di sini adalah bagaimana kita mengikuti cara smart money itu bekerja. Misalkan kita sudah riset suatu project, kita harus tahu foundernya siapa, ini produknya apa, tokenomiknya bagaimana, siapa yang menginvestasikan di baliknya, fund-fund besar. Jadi kita itu melihat juga smart money itu bermain di trading. Ini dia masuk kapan? Oh, dia masuk di bawah. Ketika dia menggunakan liquidity gap, mungkin ini akan ada kenaikan. Mungkin kita bisa mengambil posisi buy di situ. Jadi kita tuh harus mengikuti konsep ya smart money. Kita tidak bisa untuk membuat suatu gambaran chart yang ada di trading view yang kalian bisa lihat itu tidak bisa karena likuiditasnya kecil. Kemungkinan untuk pom-pom retail itu susah. Makanya smart money itu bisa membuat ya suatu market itu bergerak karena mereka memiliki likuiditas uang yang banyak. Jadi ikuti cara bermain mereka, ikuti cara mereka invest, cara mereka trading. Ya, jadi kalian harus mengerti itu. Yang terakhir adalah kesabaran. Misalkan kalian sabar, ya misalkan kalian itu tenang, investasi trading, tidak melihat PNL setiap detik, tidak melihat chart setiap detik. Kayak itu ketika kalian trade, kalian menggunakan stop loss, take profit. Di situ ada risk to reward. Jadi kalian tidak khawatir. Misalkan kena stop loss, ya stop loss. Misalkan kena take profit, ya take profit. Sama juga di invest. Misalkan kalian invest, jangan kalian setiap detik, setiap menit, setiap jam melihat. Kalian invest di Bitcoin, kalian melihat Bitcoin tiap hari. Kalian melihat setiap detik Bitcoinnya bergerak kemana. Setiap menit, setiap jam itu tidak baik untuk pola pikir kalian. Setelah jangka panjang, misalkan melihat Bitcoin apakah boleh? Boleh. Sehari sekali, ya sehari sekali itu boleh. Jangan tiap detik, jangan tiap menit. Ya, jadi itu merusak psikologi kalian, merusak pikiran kalian. Misalkan kalian rusak trading plan kalian, manajemen kalian akan hancur.